My dress isn't supposed to be like that. Your dress looks good. Huh? It's fine. I feel like when I tried it on at the store, it was I'm wearing it backwards. Are you sure? Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena di hari Sabat yang suci Tuhan berkenan untuk kami bersama-sama boleh mengikuti acara memorial service untuk keluarga umat Tuhan, keluarga Paulus Rumampu, istimewa keluarga besar Rumampu. Tuhan telah berkenan untuk diizinkan beristirahat orang tua mereka, orang tua kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya keberadaan kami pada siang hari Sabat yang suci ini, setiap firman Tuhan yang disampaikan, setiap kata-kata penghiburan, setiap nyanyian pujian penghiburan, oleh pertolongan kuasa Roh-Mu yang suci, kiranya boleh menghibur keluarga yang ditinggalkan, istimewa keluarga besar ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, menguatkan iman mereka, bahkan iman kami semua, supaya kami tetap setia waktu Tuhan datang kedua kali, boleh bertemu dengan kekasih-kekasih kami yang sudah mendahului kami lewat kematian. Sertai acara kami hingga selesainya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita ikuti riwayat hidup yang dibacakan oleh saudara Paulus. Nggak baca. Selamat saudara-saudara sekalian. Saya akan membacakan riwayat hidup dari Albertina Aluribu, mertua kami. Lahir di Kambaniru, Sumba Timur, NTT pada tanggal 14 November 1939. Anak keenam dari 6 bersaudara dari Martin Luther Ribu dan Alida Lina Dudu. Dibaptis menjadi anggota gereja Advent 5 Februari 1968 dan almarhum menikah dengan Albertine menikah dengan Pete Henry Rumampu pada tahun 1968 yang diberkati oleh pendeta Alex Ranto dan dikaruniai 4 orang anak. Novi Rumampu menikah dan dikaruniai 2 orang anak, Hendro dan Kevin Puso. Deske menikah dikaruniai 1 orang anak, Keira. Selfie menikah dengan Paulus dikaruniai 4 orang anak, Kenneth, Jessica dan Jillian. Umbu menikah dengan Angela dikaruniai 2 orang anak, Sabah dan Aluzia Rumampu. Riwayat pendidikan 1959 sampai 1951 sampai 1953 sekolah berasrama SMA Suradikara Flores. 1954 sekolah KDC.
1955 hingga 57 sekolah APDN. Riwayat pekerjaan, bekerja di kantor Bupati Waingapu, Sumba Timur, pernah dicalonkan sebagai camat, menolak karena belum menikah saat itu. 1959 sampai 58 bekerja di kantor Gubernur Biro Pemerintahan Kupang. 1958 sampai 70 sekolah asrama dan guru SLA di Tarus Kupang. 1970 hingga 71 camat di Kauditan dan pernah dicalonkan kembali, tetapi dia menolak karena tidak bisa menyesuaikan dari Kupang datang di Kauditan. 1971 hingga 72 Biro Pegawaian Kantor Gubernur Kota Manado. 1972 hingga 84 Kepala Sub Kepegawaian Kabupaten Minahasa di kantor Bupati Tondano. Pada tahun 1984 sampai 792 Kepala Sub Kepegawaian Rumah Sakit Gunung Wetan. 1992 sampai 93 pensiun, dan di masa pensiunnya dia menjadi sub perpustakaan. Waktu zaman pendeta Lumikewas membeli seluruh buku-buku Advent dan dimasukkan di perpustakaan rumah sakit. Riwayat gereja, almarhum adalah anggota gereja Masih Advent Hari ke-7 Watu Dambo, pernah bertugas sebagai diakon dan bendahara. (1995 sampai 1910 hijrah ke Amerika. 1910 kembali lagi ke Kawile, Kecamatan Kauditan. 30 Juli 2001 pukul 12 almarhum dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat RD Kandung Malalayang. Pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 2.17 AM atas Maha Kuasa Tuhan almarhum menghembuskan nafas terakhir. Itulah riwayat hidup dari almarhum. Terima kasih. Terima kasih Saudara Paulus dengan riwayat hidupnya yang sudah dibacakan, dan kita akan ikuti tribut dari Ibu Selvi Frans Mampu. Selamat sahabat. Pada tanggal 30 Juli, waktu itu Mami telepon. Mami telepon, Mami bilang, Mami suka kita di rumah. Itu Mami nggak bisa bernapas. Habis itu tak telepon kakak. Terus kakak bilang, oh mau bawa ke rumah sakit. Jadi itu kira-kira jam 10 malam hari Jumat waktu Manado. Jam 10 pas begitu sampai di rumah sakit sekitar jam 11 malam, kita masih bercerita dengan Mami, masih FaceTiming. Terus karena Mami susah bernapas, jadi dipasang oksigen. Setelah dipasang oksigen, terus yang di rumah sakit bilang, oh kita mau cek kalau siapa tahu COVID ya. Oh oke. Jadi pas sampai di rumah sakit dicek COVID, terus kita bilang pakai kakak, no, nggak cek akan, soalnya kalau kali bukan COVID, orang bilang COVID.
oh oke nanti kita lihat DP hasil. Pas begitu lihat, oh iya ini memang positif karena kakak sendiri yang lihat memang garis 2. Dan waktu itu rumah sakit Lembean tidak menerima pasien COVID, jadi dirujuk langsung ke rumah sakit Gunung Wenang yang sekarang ada di Kandau. Setelah dirujuk di rumah sakit AD Kandau, itu hanya pas begitu masuk langsung dikasih oksigen, cuma oksigennya mami itu turun terus. Dokter bilang mau kasih pernapasan di paru-paru kalau oksigennya agak membaik. Cuma waktu itu drop terus dan akhirnya dari jam 1 di rumah sakit Kandau jam 2:17 mami meninggal. Yang saya ingin saksikan, mami ini ya orangnya sederhana. Mami itu bekerja sebagai kepala kepegawaian Minahasa, waktu itu Minahasa baru 1, bertempat di kantor Bupati Tondano. Semua pegawai sebuah pegawai sipil yang melamar untuk menjadi pegawai negeri tanpa tanda tangan mami itu tidak diterima. Jadi banyak sekali yang di kantor malah datang ke rumah untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri. Dan bukan sedikit orang-orang yang datang untuk mensogok uang ke mami. Kita yang anak-anak yang tidak mengerti, kok ini orang bawa berkas banyak-banyak, pulang mami marah. Datang lagi, kok ini datang bawa berkas, pulang lagi mami marah. Kita nggak mengerti kenapa mami marah dorang pulang. Nanti suatu saat ada orang yang lempar satu amplop ke kita waktu kita main-main. Amplopnya lumayan tebal, ternyata itu isinya duit. Dikasih ke mami tidak terima. Orang ini pulang, dia balik, dia lempar ke kita anak-anak. Nah kita anak-anak nggak tahu balik, mami ini apa ini? Pas mami buka duit, uang mami langsung lari. Terus bilang, yang nggak ambil duit ini, gimana kita nggak angkat pegawai? Jadi mami bilang, jangan pernah ambil duit yang bukan milik kamu. Pernah juga kita dilemparin uang 10.000 waktu ada orang melamar kerja. Waktu itu buku sekolah itu hanya baru Rp75 satu buku waktu zaman itu. Nah kita dilempari uang 10.000, kita lari ke toko belanja, nggak bilang mami, beli belanja gula-gula harga 2.000, telur jajak 1 lemari penuh dengan telur jajak. Oh, what do I look like then? Satu hal lagi yang waktu tentang mami, pada saat mami di kantor Gunung Wenang, waktu itu mau perpindahan Gunung Wenang Manado, mau pindah RT Kandau Malalayang. Di situ dibuat keputusan segala harta yang ada di Gunung Wenang itu tidak boleh dibawa ke RT Kandau. Dan RT Kandau itu akan membeli barang baru, jadi mau entah apapun alat kursi, tempat tidur, apapun itu ditinggalkan di rumah sakit di rumah sakit Gunung Wenang. Dan lagi-lagi mami tidak mau mengambil apapun yang ada di kantor situ. Bahkan anak-anak buah mami itu sambil membawa satu truk perabot ke rumah. Itu pun mami, pas mami tahu, mami suruh naikin lagi ke mobil, bawa pulang nih barang-barang ini, kita tidak butuh. Mami selalu pesan, jangan pernah ambil barang yang bukan milik kamu. Jadi itu tentang mami saya, orangnya memang sederhana. Cuma satu pesan saya bagi kalian yang mungkin masih memiliki orang tua, untuk lebih berhati-hati dengan orang yang berada di sekitar orang tua. Siapa tahu mereka yang kena ini musim COVID. Jadi sekian. Terima kasih, kita ikuti tribut yang kedua oleh Ibu Ellen Mobilika. They're watching it.
ikut berbelasungkawa atas diizinkannya Ibu yang kekasih beristirahat dalam Tuhan. Kami mengenal keluarga Rumampuk Riwu pada tahun 1970, 51 tahun yang lampau. Waktu itu Bapak Rumampuk salah satu pendidik atau guru di SLA Nusa Tenggara dan juga melayani klinik Advent di Kupang. Waktu itu Ibu sementara menyelesaikan skripsinya untuk pendidikan APDN-nya. Kesan-kesan kami pada waktu Ibu mengadakan syukuran di kampus Kelapa Tinggi namanya waktu itu, belum di Nurul Baki, mengundang beberapa staf dari kantor gubernur, dan di antara teman-teman Ibu almarhumah ternyata ada teman dari suami saya waktu mereka berpendidikan di Jogja, di Gajah Mada. Dan Ibu Rumampuk ini orangnya sederhana memang sebagaimana yang telah disampaikan, dan juga banyak membantu anak-anak. Kesan-kesan yang sangat terasa bagi kami pada waktu staf gubernur datang ke kampus kami, kemudian mereka sering datang akhirnya untuk berrekreasi. Bahkan Bapak Gubernur Ertari pernah berkunjung ke kampus kami karena ada kenalan dari Ibu Riwu ini dan suami saya. Kesan yang berikut adalah pada waktu ulang tahun putri pertama Novi umur 1 tahun dan anak saya Vivi umur 2 tahun, pendeta Stephen Rantung yang sekarang di New Jersey umur 3 tahun, pendeta Henrik waktu itu pendeta Rantung waktu itu ketua di Nusa Tenggara. Dan juga waktu itu kebetulan ada tamu dari UNI, pendeta Lorang, orang tua dari Ellen Tirungan Lorang, dan juga pendeta Malingkas, pendeta Torman berkunjung ke kampus kami di Kelapa Tinggi. Waktu mereka pulang, Kelapa Tinggi itu untuk keluar dari kampus harus jalan kaki 3 kilo, itu melalui Pematang. Kalau ikut jalan agak jauh, itu berputar-putar kalau kita nggak tahu jalan. Di Nusa Tenggara waktu itu tidak ada banyak kendaraan seperti sekarang. Rombongan dari Kupang cukup banyak. Mereka beserta anak-anak harus jalan kaki 5 kilo karena tidak ada kendaraan yang lewat. Untung ada truk. Kalau di Indonesia truk itu adalah pengangkut batu atau mungkin material. Itulah mereka bersama-sama untuk menyelesaikan perjalanan yang 10 kilo itu. Bapak Rumampuk bekerja di Kelapa Tinggi, Ibu masih waktu itu di Kupang karena memang pekerjaan Pak Rumampuk juga di Kupang. Mereka kalau ke Kupang harus mengayun sepeda sepanjang 15 kilo kurang lebih. Itulah kesan-kesan yang kami dapatkan selama di Nusa Tenggara. Dan kami sempat juga berkunjung waktu Ibu melahirkan anak yang kedua di Kupang. Setelah itu kami berpisah dan saya dengar Ibu
sudah pindah ke Manado dan menjadi camat di salah satu kota di Manado. Pada waktu tahun 83 saya ada kesempatan ke Manado, saya cari informasi di mana keluarga Rumampu bergereja, dan saya datang ke gereja di mana mereka bergereja bersama mertua saya dan ipar, dan kemudian kami diajak untuk makan siang bersama di kolam kolam ikan ya, dan ditunjukkan bahwa baru selesai ada sabua di situ. Makan siang di situ, mereka tegur kenapa nggak bilang-bilang, katanya. Itulah pertemuan kami setelah berpisah dari Nusa Tenggara. Dan yang terakhir kami berjumpa kembali di Amerika ini kira-kira 13 tahun yang lalu mungkin, di Lexos, bergereja bersama di sini ada beberapa Bapak Runtu, terus keluarga Aso, mungkin keluarga Ibu Rina Supit, keluarga Antau, Berni, Roy, dan ada beberapa yang ada di sini. Itulah perjumpaan kami yang terakhir, dan Ibu mengatakan saya akan ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Saudara-saudara, selama kita berada di dunia ini, kita bertemu dan berpisah. Dan saya percaya Tuhan akan memberi penghiburan bagi keluarga besar Rumampu, Riwu, dimanapun mereka berada. Dan kami percaya kita akan berjumpa kembali dan tidak ada perpisahan apabila Yesus datang. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir oleh Pendeta Boyo. Selamat siang sahabat, jemaat yang kekasih dan keluarga yang berduka. Kami atas nama pribadi kami, keluarga Boyo Rantung dan sahabat-sahabat yang datang dari Jemaat New Hampshire, kami mau menyatakan simpati dan belasungkawa kami yang dalam kepada keluarga Frans Rumampu saat ini, dan keluarga, harus katakan keluarga besar Rumampu Riwu, di mana saja berada, atas meninggalnya atau atas beristirahatnya seorang ibu yang kekasih, yang sangat kami kasihi. Baik keluarga, jemaat Tuhan, di mana saja dia berada, memang ibu ini sangat dikasihi oleh anak-anak Tuhan. Pada saat ini saya memberikan sedikit saja pengalaman kami bersama-sama dengan keluarga Rumampu waktu kami bertugas di New Hampshire. Jemaat Dover Indonesian SDA Church atau DISDA kami pegang sejak tahun 2007. Dan 2010 seperti yang disaksikan tadi, keluarga Rumampu ke Indonesia, pindah ke Indonesia. Jadi kurang lebih 3 tahun ini Jemaat Dover Indonesia waktu itu baru saja terbentuk, dan jemaat pada saat itu banyak sekali, anggotanya cukup lebih dari 100 jemaat, dapat dikatakan, dan kami begitu erat satu dengan yang lain, begitu giat, dan khususnya untuk keluarga Rumampu, mereka adalah
merupakan senior, dan saya sangat senang sekali bersama-sama dengan Selvi dan Paulus, dengan keluarga Londa di sini, dan keluarga atau keluarga dan jemaat New Hampshire waktu yang lalu. Kita ini seperti saudara yang sangat dekat, saudara yang begitu dekat di dalam majukan pekerjaan Tuhan di jemaat yang baru saja terbentuk dengan jumlah anggota lebih dari 100. Khususnya untuk keluarga Mampuk, saya sangat menghargai Bapak dan Ibu Mampuk adalah sebagai senior, sebagai pemimpin yang memberikan pengaruh yang begitu baik untuk jemaat. Keluarga mereka, anak-anak, cucu-cucu, dan orang tua ini berada di jemaat, merupakan panutan bagi jemaat. Khususnya Bapak Mampuk atau Bapak yang tua ini, dia suka memberikan petunjuk atau nasihat-nasihat yang sangat memberikan dorongan bagi jemaat untuk selalu maju dan kerja bersama-sama. Jadi keluarga ini, khususnya bagi Bu Selvi dan Paulus dan keluarga Londa di sini, mereka itu dapat dikatakan pemimpin jemaat yang sangat aktif. Bu Selvi adalah salah seorang pegawai jemaat yang begitu aktif dan sekretaris jemaat, dan saudara Paulus serta keluarga Londa ini adalah pemimpin utama di jemaat. Jadi saat ini pada waktu itu Bapak dan Ibu Mampuk mengatakan bahwa mereka akan pulang ke Indonesia setelah mengikuti begitu banyak aktivitas gereja yang kami adakan bersama-sama selalu dengan keluarga ini. Kami seolah-olah sangat kehilangan. Sempat kami tanya pada Ibu Mampuk, Ibu ini suka bercerita, Ibu, kenapa sudah mau pulang ke Indonesia? Sedangkan di sini kita punya jemaat masih butuhkan keluarga ini, Bapak dan Ibu, untuk mengajukan jemaat. Dia katakan, memang benar kami senang di sini, tetapi kami juga rindu. Itu kita punya gereja yang di Watu Dambo, Kawilei, itu kampung mereka. Gereja di Watu Dambo merupakan gereja milik dari keluarga ini, menurutnya. Dan mereka begitu banyak menyumbang gereja ini sehingga sudah bertumbuh, masih dalam pembangunan. Kemudian mereka rindu untuk pulang supaya setelah mendapat Social Security, mereka ada uang bekal dari Amerika, Social Security, mereka katakan cukup untuk kita bisa hidup di sana dan boleh melayani jemaat, terutama untuk membangun kembali jemaat Watu Dambo yang mereka sangat kasih. Sebabnya saya percaya bahwa kehadiran Bapak dan Ibu Mampuk di Watu Dambo di Kawilei sangat membawa berkat di jemaat. Mereka adalah anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan yang Tuhan kasihi. Dan mendengar saya dengar dari Selvi waktu terjadi waktu ibu ini meninggal pada bulan Juli, akhir bulan Juli ini, kami sangat terkejut dan kami keluarga berdoa dan bersyukur sebab Tuhan begitu baik atas keluarga ini dan Tuhan begitu mengasihi Ibu Mampuk ini, dan setelah dia dipanggil oleh Tuhan untuk beristirahat di dalam Tuhan dalam perjalanan dari Tumaluntung, rumah sakit Tumaluntung setelah mendapatkan COVID dan ke Manado, saya dengar bahwa dia susah bernapas. Kemudian saya dengar bahwa kemudian dia masih lagi bercakap-cakap, tapi akhirnya setelah dia tertidur sedikit, dia sudah seolah-olah Tuhan sudah baik. Pada saat itu
Tuhan berkenan untuk memanggil dia beristirahat di dalam Tuhan. Dan mereka adalah anak Tuhan yang sangat mengasihi Yesus dan sangat setia melayani pekerjaan Tuhan. Sebabnya ayat yang saya mau bagikan sebagai kekuatan dan harapan bagi keluarga yang berduka sebagai penghiburan. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 sana dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Dia sudah begitu capek dan sudah sangat menggunakan waktu kehidupannya untuk melayani Tuhan dan sesama manusia dan jemaatnya. Dan saat ini Tuhan sudah memanggil dia untuk beristirahat di dalam Tuhan. Pada waktu bunyi sangkakala itu berbunyi, maka orang yang mati dalam Kristus akan bangkit pertama. Artinya dalam kebangkitan pertama, orang yang mati dalam Kristus, ibu yang kekasih, ibu remangkuk ribu ini akan juga dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Yesus masuk dalam kerajaan kemuliaan kekal selama-lamanya. Itu adalah harapan dan menyebabkan penghiburan kekuatan bagi keluarga yang berduka. Amin. Apa kami boleh menyumbangkan lagu dari sahabat-sahabat dari New Hampshire untuk membawakan sebuah boleh? Mengundang berapa banyak yang ada dari New Hampshire boleh datang. Kita akan nyanyikan satu lagu dari lagu Sion 122, satu masa yang tertentu. Berdiri di depan ya. Dia nomor 122 Raja Lama.
Sebelum kita datang pada renungan, kita mengundang dari Dorcas dan juga dari Jemaat, Saudara Roy Tuto dan Ibu Sunda. Jemaat turut berduka cita dan juga dari jemaat ada tamu kasih yang sudah terkumpul dan jemaat saya undang selfie bisa tidak banyak tetapi itulah terima kasih kami kepada keluarga. Terima kasih sekali. Kita lanjutkan dengan renungan. Shabbat Shalom. Sekali lagi, Shabbat Shalom. Kesempatan yang begitu baik ini, kita boleh bersama-sama dengan keluarga yang sedang berduka cita. Tentunya saudara-saudara akan duduk dengan baik pada saat ini, karena saya akan berbicara mungkin 1 jam. Boleh, saudara? Boleh. Bapak Ibu saudara sekalian, perayaan duka yang kami hormati bersama-sama dengan anggota jemaat yang ada di First Denver. Lebih khusus bagi keluarga yang sedang berduka cita atas meninggalnya ibu yang sangat dikasihi oleh keluarga besar Rumampu dan keluarga Prangsung Mampu. Pada saat ini, saudaraku, marilah kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang boleh memberikan satu kekuatan iman bagi kita semua dan bagi keluarga yang sedang berduka cita pada saat ini. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan di hadapan saudara sekalian. Tapi marilah kita merenungkan satu sejarah atau satu cerita yang terdapat di dalam Alkitab. Sejarah itu mungkin saudara sudah membacanya. Mungkin saudara juga sudah banyak kali mendengarkannya. Teristimewa bagi keluarga yang sedang berduka cita. Kalau saudara membaca firman Tuhan di dalam buku Kejadian pasal 2 dan pasal 3, saudara dapati ada satu cerita yang ada di dalamnya. Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dia mengatakan demikian.
Pada waktu itu, manusia yang pertama ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden. Pada waktu Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, Tuhan memberikan petunjuk supaya mereka boleh mengatur dan juga memelihara akan taman itu sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Satu hal yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, semua pohon-pohon dengan buahnya yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tapi yang pohon di tengah taman ini, pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kamu ambil buahnya. Kalau kamu makan buahnya, pasti kamu akan mati. Itulah kata Allah atau kata Tuhan kepada manusia yang pertama. Kemudian kita pindah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan ada ular yang sedang bertengger di pohon pengetahuan baik dan jahat. Di balik dari ular itu ada makhluk yang disebut setan. Mulai membuka pembicaraan bersama dengan Hawa. Di saat itu dikatakan oleh firman Tuhan, ular itu mengatakan bahwa semua buah pohon yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan. Hanya boleh kamu makan ialah buah pengetahuan baik dan jahat. Itulah yang dikatakan oleh ular ini. Di balik dari ular itu, di situ ada setan. Tetapi Hawa itu mengatakan bukan demikian. Dia katakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada kami semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kami makan, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat ini tidak boleh kami makan. Kalau kami makan, nanti kamu akan mati. Itulah kata firman Tuhan dan kata dari Hawa di dalam percakapannya dengan ular. Di balik itu adalah setan. Dan di dalam cerita Alkitab itu mengatakan, ular mengatakan kalau kamu makan akan buah ini, kamu akan menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi saudaraku, di saat Hawa mengambil buah itu dan makan bersama dengan Adam, apa yang dikatakan oleh setan ini tidak benar. Dan mulai dari saat itu dunia ini jatuh di dalam dosa. Dunia ini jatuh di dalam dosa. Dan di dalam dunia yang penuh dosa ini, manusia tidak luput dari kematian. Manusia tidak luput dari kematian. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi pada saat ini, keluarga yang sedang berduka cita kehilangan seorang ibu yang dikasihi oleh keluarga karena kematian. Di dalam kehidupan ini, di dunia ini, pada waktu yang lalu saya pernah membaca di dalam media sosial karena COVID melanda dunia ini. Banyak orang yang meninggal karena COVID. Di Indonesia khususnya, karena saya orang Indonesia, saya membaca di media sosial ini mengatakan Indonesia pada bulan Mei yang lalu dikatakan tiap hari 400 orang meninggal. Kemudian berikutnya pada bulan yang lalu, bulan Juli, saya
melihat di dalam media sosial, mereka katakan di Indonesia satu hari 2.000 orang meninggal. Itulah yang dikatakan di dalam media sosial. Itulah keberadaan dunia kita ini. Karena dunia penuh dosa, manusia tidak luput dari kematian. Tapi saudaraku yang kekasih, pada saat ini marilah kita selalu merenungkan firman Tuhan. Waktu yang lalu ada teman saya pendeta, pada hari Kamis yang lalu dia menelpon dari Indonesia. Dia katakan, apa kabar pendeta Paruntu? Ada baik-baik? Ya, baik-baik. Saya katakan demikian. Dan bagaimana di Amerika? Apa COVID-19 merajalela juga di Amerika? Saya bilang ada juga COVID-19, banyak orang juga yang mati. Ya, kami di Indonesia banyak juga anggota jemaat yang meninggal COVID-19. Tapi saya yakin saudara-saudara kita yang mati, mereka itu mati di dalam Tuhan, namun pun karena COVID. Jadi itu kata daripada seorang pendeta. Anggota jemaat kita ada banyak juga yang mati, tetapi mereka itu mati di dalam Tuhan. Saudara, itulah kepercayaan kita. Biarlah dengan apa yang kita sudah pelajari di dalam firman Tuhan ini, dikatakan maut atau kematian akan melanda kehidupan kita manusia. Tetapi kita punya pegangan, kita punya iman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana yang kita dengarkan kesaksian bagi Ibu Albertina. Dia seorang yang setia kepada Tuhan, mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Marilah kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai seorang yang beriman yang mati di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yesus sendiri berkata demikian. Di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-25, dia katakan begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini saya sampaikan kepada keluarga yang berduka cita. Ibu Albertina, ibu yang disayangi oleh keluarga, yang sudah mendahului kita. Dan sekarang ini menurut penyampaian yang saya dengarkan tadi, Ibu Albertina itu adalah seorang ibu yang setia di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang yang setia di dalam gereja. Orang yang baik di dalam pengamalan akan imannya. Saya yakin dan percaya sesuai dengan kata Yesus di sini. Dikatakan di dalam firman ini, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada saat ini saya ingin membawakan pesan atau titipan kepada keluarga yang sedang berduka cita. Saya mengambil ayat firman Tuhan untuk dititipkan kepada keluarga yang berduka cita dan kepada kita semua. Yang saya ambil di dalam Roma 14 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, ini saya titipkan kepada keluarga yang sedang berduka cita. Ibu yang disayangi,
yang sangat setia kepada Tuhan. Di dalam kehidupannya dikatakan dia hidup untuk Tuhan dan dia mati untuk Tuhan. Jadi mati dan hidup adalah milik daripada Tuhan. Dia adalah milik daripada Tuhan. Berarti ibu yang disayangi oleh keluarga besar Rumampuk dan keluarga Frans Rumampuk, dia akan diselamatkan oleh Yesus pada waktu Yesus datang sesuai dengan janjinya. Kita banyak kali mendengarkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan seterusnya. Dikatakan orang yang mati di dalam Tuhan, di saat Yesus datang pada kali yang kedua, mereka akan dibangkitkan. Mereka yang masih hidup akan dirubah dan sama-sama akan diangkat ke surga, menikmati satu kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan surga. Biarlah teladan yang sudah diberikan oleh ibu yang dikasihi oleh keluarga boleh ditimba oleh keluarga yang ditinggalkan. Yesus tidak akan pernah tinggalkan keluarga asalkan kita boleh tetap setia, serahkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Menjadi doa kita bersama. Amin. Amin. Marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Pada sahabat Tuhan yang suci dan diberkati, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur karena kami boleh menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami boleh memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Bersyukur juga karena keluarga besar Rumampuk yang ditinggalkan oleh ibu yang mereka kasihi. Mereka memiliki iman yang teguh. Peliharakanlah mereka Tuhan, sesuai dengan berkat perjanjian-Mu. Hiburkanlah mereka dari sekarang dan seterusnya. Namun pun ibu mereka sudah meninggalkan mereka, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Yesus akan selalu membimbing keluarga ini di dalam kehidupan hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah dengar doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dengan renungan yang sudah dengarkan tadi dan ucapan terima kasih dibawakan oleh saudara-saudara. Sekali lagi saudara, selamat hari Sabat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian jemaat. Peristiwa ini sangat cepat sekali kami rasakan karena waktu saya pergi kerja, mertua dibawa ke rumah sakit, tapi siangnya itu juga langsung meninggal. Jadi kedatangan pendeta dan rombongan pada saat itu hari Jumat, kami mengucapkan banyak atas nama gereja yang telah menghibur kami di rumah. Kami mengucapkan banyak terima kasih dengan acara juga sahabat ini yang telah dikoordinir dengan baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami tidak dapat membalas kebaikan saudara-saudara, tapi kami percaya bahwa kebaikan saudara-saudara Tuhan akan membalasnya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Penghiburan yang saudara-saudara telah berikan kepada kami sangat menguatkan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Amin. Kita akan tutup bab syiar nomor 147. Kita sama-sama
surga. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Engkau sudah menyertai acara khotbah. Kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga boleh menyelesaikan acara celebration of life daripada Ibu Rumampuk ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami bahwa sesungguhnya ada pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar Rumampuk diberikan penghiburan dari sorga dan memberikan penghiburan juga bagi kami semua bahwa jika Engkau datang Tuhan, ada pengharapan bagi kami untuk bertemu dengan kekasih-kekasih kami yang sudah mendahului kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita tentu saja kita perjabatan tangan depan, tapi mulai kita jangan bertabrakan, jadi kita mulai dari kiri saya. Dari kiri saya dan kita ambil bunga dan kita taruh depan sini dan kita perjabatan tangan. Garis di sebelah kiri saya, tidak bertabrakan. Iya, pergi. Juru selamatku, nanti aku lihat Tuhanku. Business with you, but I forgot kita mau balik kerja. Saban depan, so harus selesai. No, kita kepikiran kan? Kasih ke dia. Iya. Sahabat. Ah, sahabat. Juru selamatku. Selamat sobat. Bukan nanti aku lihat Tuhanku. Hanya yang suci dengan Yesus sahabat, apa kabar? Lepaslah datang Dia yang diri datang. Baiklah,
Iya, semua. Iya. Om Yes? Iya. You're not Julius Caesar. No, I'm not. You look that big enough. What if you had the perfect life? See? Are you gonna send it more? Selamat sahabat. Belum ke depan terpasang ya. Oh iya, iya. It is still live. Still live. Picture. Here, take a picture. Kaiping, ada handphone lain? Mau take picture? No? Pakai ini aja. Pakai ini aja. Mari, kasih apa ini aja. Take picture. This is live. Take it. Here, come closer. Lain. Kenapa? Ini lagi, tunggu. Belum dan. Itu, pakai itu leh. Pakai itu. Pato marere. Satu kali. Aduh. Ah iya. Ah itu. Live kok ini. Live. Apa kabar? Kenapa kak? Iya. Masih mati. Sama 3. Oke, selesai ya acara. Bye.